Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vistaneka Putri, NPM 1913025008, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu tentang VLAN. Nah, dengan judul modul yaitu protokol dan model, dengan tujuan modul yaitu untuk menjelaskan bagaimana protokol jaringan memungkinkan perangkat untuk mengakses sumber daya jaringan lokal dan jarak jauh. Dengan ada beberapa judul topik, yang pertama yaitu ada gambaran VLAN, yang tujuan topiknya itu untuk menjelaskan tujuan dari VLAN dalam jaringan yang diaktifkan. Lalu yang kedua yaitu VLAN di lingkungan multi-switch, yaitu untuk menjelaskan bagaimana switch meneruskan frame berdasarkan konfigurasi VLAN di lingkungan multi-switch. Lalu yang ketiga ada VLAN configuration atau konfigurasi VLAN, yaitu untuk mengkonfigurasikan port switch untuk ditetapkan ke VLAN berdasarkan persyaratan. Lalu yang keempat ada VLAN trunk, yaitu untuk mengkonfigurasikan port trunk pada switch LAN. Lalu yang terakhir yaitu ada Dynamic Trunking Protocol atau protokol trunking dinamis, yaitu untuk mengkonfigurasikan protokol trunking dinamis atau DTP. Yang pertama yaitu gambaran dari VLAN. Definisi dari VLAN yaitu VLAN adalah koneksi logis dengan perangkat serupa lainnya, atau juga bisa disebut VLAN atau virtual LAN adalah model jaringan yang secara logis membagi jaringan menjadi beberapa VLAN yang berbeda, dengan menempatkan perangkat ke dalam berbagai VLAN yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan segmentasi berbagai kelompok perangkat pada saklar yang sama. Yang kedua yaitu menyediakan organisasi yang lebih mudah dikelola. Lalu yang ketiga yaitu broadcast atau siaran, multicast dan unicast diisolasi dalam VLAN individu. Yang keempat yaitu setiap VLAN akan memiliki jangkauan pengalamatan IP yang unik. Lalu yang kelima yaitu domain siaran yang lebih kecil atau domain broadcast yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada manfaat desain VLAN. Yang pertama yaitu siaran smaller broadcast domain, yaitu siaran domain yang lebih kecil. Yaitu domain siaran yang besar itu akan disegmenkan atau dibagi-bagi menjadi domain broadcast yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola untuk meningkatkan skalabilitas dalam jaringan yang terus berkembang, sehingga pemisahan LAN dapat mengurangi jumlah domain siaran. Lalu yang kedua yaitu untuk meningkatkan keamanan. Hanya pengguna dalam VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi bersama. Jadi semua data sensitif yang dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting dapat berkurang. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi IT, manajemen jaringan, karena pengguna dengan kebutuhan jaringan yang sama menggunakan VLAN yang sama. VLAN ini dapat dikelompokkan
berdasarkan perangkat dengan persyaratan yang serupa. Contohnya yaitu untuk VLAN fakultas dan VLAN student atau siswa. Lalu yang keempat yaitu mengurangi biaya. Karena satu switch dapat mendukung banyak grup atau VLAN, sehingga dapat menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal dari peningkatan jaringan dan penggunaan bandwidth dan uplink yang efisien. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen yang lebih sederhana. Grup serupa akan membutuhkan aplikasi serupa dengan sumber daya jaringan lainnya, sehingga manajemen proyek atau aplikasi yang membuatnya lebih mudah untuk mengelola suatu proyek atau pekerjaan karena memiliki fungsi yang terpisah. Lalu selanjutnya ada tipe dari VLAN. Yang pertama ada VLAN bawaan atau default VLAN, yaitu VLAN 1 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada default VLAN atau VLAN bawaan. Yang kedua ada default native VLAN atau VLAN asli default. Yang ketiga yaitu ada default VLAN manajemen default. Dan yang terakhir ada VLAN yang tidak dapat dihapus atau diganti namanya. Nah, di sini tuh ada contoh dari VLAN default. Nah, biasanya VLAN default itu adalah VLAN 1. Dan juga ada VLAN lainnya. Lalu jenis VLAN yang selanjutnya ada VLAN data, yaitu VLAN data didedikasikan untuk lalu lintas yang dibuat oleh pengguna, yaitu untuk email dan juga lalu lintas web. Dan VLAN yang dikonfigurasikan hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user. Lalu VLAN 1 adalah VLAN data default karena semua interface ditetapkan ke VLAN ini. Lalu tipe yang selanjutnya ada native VLAN. VLAN ini tuh biasanya digunakan untuk trunk link aja atau untuk link terang aja, dan semua frame ditandai pada link trunk 802.1Q kecuali yang ada di native VLAN atau VLAN asli. Lalu yang selanjutnya ada manajemen VLAN. VLAN ini tuh ya biasanya VLAN yang dikonfigurasikan untuk memanajemen switch. VLAN ini biasanya digunakan untuk lalu lintas SSH atau telnet, VYT, lalu lintas VYT, dan tidak boleh dibawa dengan lalu lintas pengguna akhir atau end user traffic. Dan biasanya VLAN ini yang merupakan SPI untuk switch layer 2. Dan jenis VLAN yang terakhir yaitu ada voice VLAN, VLAN suara, yaitu voice VLAN atau VLAN suara, yaitu VLAN yang digunakan untuk komunikasi data suara. VLAN terpisah diperlukan karena lalu lintas suara memerlukan yang pertama bandwidth yang terjamin, yang kedua prioritas QoS yang tinggi, lalu kemampuan untuk menghindari kemacetan, lalu delay yang kurang dari 150 meter per second dari sumber ke tujuan, dan yang terakhir seluruh jaringan harus dirancang untuk mendukung suara. Lalu
Yang kedua yaitu VLAN dalam lingkungan multi-switch. Definisi dari VLAN terang. Terang adalah link point-to-point antara dua perangkat jaringan. Nah, fungsi dari terang ini yaitu yang pertama mengizinkan lebih dari satu VLAN, yang kedua memperluas VLAN di seluruh jaringan, yang ketiga secara default mendukung semua VLAN, lalu yang terakhir yaitu mendukung trunking 8021Q. Nah, ini adalah contoh dari terang, yaitu untuk menghubungkan point to point antara dua jaringan, dari S3 ke S1 atau dari S2 ke S1. Lalu selanjutnya ada network without VLAN atau jaringan tanpa VLAN. Tanpa VLAN, semua perangkat yang terhubung ke switch akan menerima semua lalu lintas, unicast, multicast, dan juga broadcasting. Karena sebuah switch akan menganggap semua interface portnya berada pada satu broadcast domain, sehingga semua komputer yang terhubung ke switch tersebut berada pada satu LAN yang sama. Nah, misalnya contohnya pada gambar ini, PC fakulti, student, dan guest ini belum memiliki tidak mempunyai VLAN. Maka jika switch 3 ini ingin memberikan sebuah data, mentransfer data misalnya ke PC fakultas, maka data tersebut itu akan dikirimkan ke semua PC-nya, yaitu kepada PC student juga PC guest, karena switch itu menganggap semua interface itu portnya berada pada satu broadcast domain. Lalu selanjutnya network with VLAN, yaitu jaringan dengan VLAN. Karena dengan VLAN, unicast, multicast, dan broadcast dan lalu lintas broadcast terbatas pada VLAN. Tanpa perangkat layer 3 untuk menghubungkan VLAN, perangkat di VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi. Karena switch bisa meletakkan beberapa interface ke dalam satu broadcast domain dan beberapa interface yang lain ke dalam broadcast domain lain yang berbeda, sehingga tercipta multiple broadcast domain. Yang masing-masing broadcast domain yang dibuat oleh switch inilah yang kita sebut dengan virtual LAN atau VLAN. Nah, contohnya dari sini, di sini setiap PC ini sudah mempunyai VLAN-nya masing-masing, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi jika switch ini ingin mentransferkan data, maka dia bisa mentransfer data ini hanya ke satu PC saja. Dia tidak akan mentransfer ke PC yang lainnya. Lalu ada identifikasi VLAN dengan tag. Yang pertama ada header triple E 8021Q adalah 4 byte. Lalu saat tag dibuat, FCS atau frame check sequence harus dihitung ulang. Lalu saat dikirim ke perangkat akhir,
tag ini harus dihapus dan FCS dihitung ulang kembali ke nomor aslinya. Nah, di sini ada beberapa bidang tag VLAN 8021Q. Yang pertama ada type atau tipe, yang fungsinya itu bidang 2 byte dengan heksadesimal 0 dikali 8100. 0 kali 8100. Lalu ini disebut sebagai tag protokol ID atau identifier atau TPID. Lalu yang kedua ada user priority atau prioritas pengguna, yang fungsinya itu nilai 3 bit yang mendukung. Lalu ada canonical format identifier atau CFI, yaitu format resmi pengidentifikasi, yang fungsinya yaitu 1 bit nilai yang dapat mendukung frame token ring pada Ethernet. Dan yang terakhir yaitu ada VLAN ID atau VID, yaitu 12 bit VLAN pengenal yang dapat mendukung hingga 4096 VLAN. Lalu selanjutnya ada native VLAN atau VLAN asli dan penandaan 8021Q. Dasar-dasar dari terang 8021Q yaitu yang pertama, penandaan biasanya dilakukan pada semua VLAN. Yang kedua, penggunaan VLAN asli dirancang untuk penggunaan lama seperti hubungan dalam contoh. Lalu, kecuali diubah, VLAN 1 adalah VLAN native. Dan kedua ujung tautan terang harus dikonfigurasi dengan VLAN native yang sama. Lalu yang terakhir, setiap terang dikonfigurasi secara terpisah sehingga dimungkinkan untuk memiliki VLAN asli atau native yang berbeda pada terang yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada voice VLAN tagging atau penandaan VLAN suara. Telepon VoIP adalah saklar 3 port. Pertama, switch akan menggunakan CDP untuk menginformasikan telepon tentang VLAN suara. Yang kedua, ponsel akan menandatangani lalu lintas sendiri suara dan dapat mengatur biaya layanan atau cost. Dan cost adalah QoS untuk layer 2. Lalu yang ketiga yaitu telepon mungkin atau mungkin tidak menandai bingkai dari PC. Lalu di sini ada 3 lalu lintas dari voice VLAN. Yang pertama voice VLAN, yang fungsi penandanya yaitu untuk ditandai dengan nilai prioritas kelas layanan layer 2 yang sesuai. Lalu ada access VLAN yang juga dapat ditandai dengan nilai prioritas cost layer 2. Lalu ada access VLAN yang tidak ditandai atau tidak ada nilai prioritas cost layer 2. Selanjutnya yaitu contoh verifikasi VLAN suara. Nah, untuk menunjukkan kepada kita data dan VLAN suara yang ditetapkan ke interface, maka kita dapat melakukannya dengan menggunakan perintah show interface FA0/18 switch port. Nah, kita masukkan saja perintahnya show interface FA0/18 switch port, lalu enter. Maka di sini nanti akan muncul
status atau data-data dari interface FA018 ini. Lalu yang ketiga yaitu VLAN configuration atau konfigurasi VLAN. VLAN range atau rentang VLAN pada Catalyst switch. Switch Catalyst 2960 dan 3650 mendukung lebih dari 4000 VLAN. Untuk rentang normal VLAN 1 sampai 1005 itu digunakan dalam usaha kecil dan menengah. 102 sampai 105 VLAN 102 sampai 105 itu dicadangkan untuk VLAN warisan. Lalu VLAN 1, VLAN 102 sampai 105 dibuat secara otomatis dan tidak bisa dihapus. Lalu disimpan di VLAN.dat file dalam flash. Lalu VTP dapat mensinkronkan antar switch. Lalu untuk VLAN yang jangkauan diperluas yaitu dari 1006 sampai 4095 yaitu digunakan oleh penyedia layanan adalah di running config, mendukung lebih sedikit fitur VLAN dan memerlukan konfigurasi VTP. Selanjutnya yaitu perintah pembuatan VLAN. Detail VLAN disimpan dalam file VLAN.dat jika kita membuat VLAN di mode konfigurasi global. Nah, di sini ada tugas yang pertama yaitu kita masuk ke mode konfigurasi global. Itu dengan perintahnya dimasukkan perintah configure terminal, lalu membuat VLAN dengan nomor ID yang valid, yaitu masukkan setelah kita configure terminal, maka kita akan masuk ke menu config, lalu kita masukkan lagi perintah VLAN ID, lalu tentukan nama unik untuk mengidentifikasi VLAN. Setelah masuk ke mode config, kita masuk ke mode VLAN, masukkan perintah nama, name, VLAN name, lalu kembali ke mode exec yang diistimewakan. Kita kembali yaitu kita masukkan perintah N, lalu masuk ke mode konfigurasi global. Masukkan lagi perintah configure terminal. Nah, jika PC siswa akan berada di VLAN 20, kita akan membuat VLAN terlebih dahulu dan kemudian menamainya. Jika kita tidak menamainya, Cisco IS akan memberikan nama default VLAN dan 4 digit nomor VLAN, misalnya VLAN 0020 untuk VLAN 20. Nah, yaitu kita dengan cara pertama masukkan perintah configure terminal. Nah, setelah kita masuk ke menu config, kita masukkan lagi perintah VLAN 20, ketikkan VLAN 20. Nah, setelah kita masuk ke menu config VLAN, kita masukkan perintah name student. Lalu setelah itu kita end untuk keluar dari menu config VLAN. Lalu selanjutnya untuk perintah penetapan port VLAN. Setelah VLAN dibuat, kita kemudian dapat menetapkannya ke interface yang benar. Yaitu pertama masuk ke mode konfigurasi global, yaitu dengan perintah configure terminal.
Lalu yang kedua, masuk ke mode konfigurasi interface. Nah, setelah masuk ke mode config, kita masukkan perintah interface ID. Lalu atur port ke mode akses. Nah, ini kita setelah masuk ke mode config if, lalu masukkan perintah switch port mode akses. Lalu selanjutnya tetapkan port ke VLAN, lalu masukkan perintah switch port access VLAN ID, dan kembali ke mode exec yang diistimewakan, itu dengan cara masukkan perintah end. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan port VLAN. Nah, kita dapat menetapkan VLAN ke antar muka port ke interface port. Setelah perangkat diberi VLAN, maka perangkat akhir akan memerlukan informasi alamat IP untuk VLAN itu. Nah, di sini PC siswa itu menerima IP address 172.17.20.22. Nah, ini masukkan perintah configure terminal. Setelah masuk ke mode config, masukkan perintah interface FA 0/18. Setelah masuk ke menu config, mode config if, masukkan perintah switch port mode akses. Lalu masukkan perintah switch port akses VLAN 20, lalu end. Selanjutnya itu VLAN data dan suara. Port akses hanya akan dapat ditetapkan ke satu VLAN data, namun itu juga dapat ditetapkan ke satu VLAN suara ketika telepon dan perangkat akhir dimatikan dari port switch yang sama. Lalu selanjutnya itu contoh VLAN data dan suara. Yang pertama, kita akan membuat dan memberi nama VLAN suara dan data. Lalu selain menetapkan VLAN data, kita juga akan menetapkan VLAN suara dan mengaktifkan QoS untuk lalu lintas suara ke interface. Lalu yang ketiga, kita akan switch katalis yang lebih baru akan secara otomatis membuat VLAN jika belum ada ketika ditetapkan ke interface. Itu dengan cara config, ini berarti kita sudah memasukkan perintah configure terminal karena sudah masuk ke mode config. Masukkan perintah VLAN 20, lalu masuk ke mode config VLAN, masukkan perintah name student, lalu masukkan perintah VLAN 150, name voice, lalu exit. Maka kita akan kembali lagi ke mode config. Lalu masukkan perintah interface FA 0/18, lalu kita akan masuk ke mode config if. Lalu masukkan perintah switch port mode access, masukkan perintah switch port access VLAN 20, MLS QoS trust COS tekos, lalu switch port voice VLAN 150, lalu end. Jika sudah seperti ini, maka kita berhasil untuk memberi nama data memberi nama VLAN suara dan VLAN data. Lalu selanjutnya itu verifikasi informasi VLAN. Untuk memverifikasi itu menggunakan perintah show VLAN yang sintaks lengkapnya itu show VLAN brief, ID, VLAN ID, name VLAN summary. Nah, di sini pertama tugasnya
menampilkan nama VLAN, status, dan portnya satu VLAN per baris. Ini command optionnya itu singkat, the brief, display information, menampilkan informasi tentang nomor ID VLAN yang teridentifikasi, yaitu ID VLAN ID, opsi perintahnya. Lalu menampilkan informasi tentang nama VLAN yang teridentifikasi, yaitu VLAN name sebagai string ASCII dari 1 sampai 32 karakter. Dan command option atau opsi perintahnya itu nama VLAN name dan menampilkan informasi ringkasan VLAN, dan command optionnya itu summary. Nah, di sini kita ketikkan perintah show VLAN summary, maka di sini akan ditampilkan informasi ringkasan VLAN. Lalu jika kita ketikkan show interface VLAN 20, maka di sini akan ditampilkan status dari VLAN 20. Selanjutnya yaitu change VLAN port membership atau mengubah keanggotaan port VLAN. Ada beberapa cara untuk mengubah keanggotaan VLAN. Yang pertama yaitu masukkan kembali perintah switch port access VLAN ID, lalu menggunakan perintah no switch port access VLAN untuk menempatkan kembali interface VLAN 1. Lalu menggunakan perintah show VLAN brief atau show interface FA0/18 switch port untuk memverifikasi asosiasi VLAN yang benar. Nah, di sini kalau kita masukkan perintah interface FA0/18, maka dia akan masuk ke mode config if, lalu masukkan perintah no switch port access VLAN, lalu N, lalu selanjutnya show VLAN brief. Maka di sini akan ditampilkan nama-nama VLAN yang ada di satu switch. Yang sini ada VLAN 1 namanya default, ada VLAN 20 dengan namanya student, dan VLAN lainnya. Lalu selanjutnya di sini juga jika kita ingin menampilkan interface, yaitu dengan cara show interface FA0/18 switch port. Maka di sini kita akan ditampilkan status dari interface FA0/18. Lalu selanjutnya yaitu menghapus VLAN. Menghapus VLAN yaitu dengan perintah no VLAN ID. Peringatan di sini sebelum menghapus VLAN, tetapkan kembali semua port anggota ke VLAN yang berbeda. Lalu hapus semua VLAN dengan perintah delete flash -2 VLAN.dat atau delete VLAN.dat. Lalu kemudian reload atau buat ulang switch saat menghapus semua VLAN. Catatan, di sini ada catatan untuk mengembalikan ke default pabrik, cabut semua kabel data, hapus konfigurasi startup, dan hapus file VLAN.dat. Lalu muat ulang perangkat. Selanjutnya yaitu yang keempat ada VLAN trunk.
yaitu perintah konfigurasi terang. Konfigurasi dan verifikasi terang, VLAN terang, yaitu terang adalah dua lapisan dan membawa lalu lintas untuk ke semua VLAN. Nah, di sini yang pertama tugasnya yaitu masuk ke mode konfigurasi global, yaitu dengan perintah configure terminal, lalu masuk ke mode konfigurasi antarmuka atau interface, itu setelah masuk ke mode config, masukkan perintah interface ID, lalu atur port ke mode trunking permanen, yaitu masukkan perintah switch port mode trunk, lalu set VLAN asli ke sesuatu selain VLAN 1, yaitu switch dengan perintah switch port trunk native VLAN ID. Lalu tentukan daftar VLAN yang diizinkan pada tautan trunk dengan perintah switch port trunk allow VLAN list. Lalu yang terakhir yaitu kembali ke mode exec yang diistimewakan, itu dengan perintah N. Lalu selanjutnya yaitu contoh konfigurasi trunk, yaitu subnet yang terkait dengan setiap VLAN, yaitu VLAN 10, yaitu VLAN untuk PC faculty atau staff dengan IP address 172.17.10/24. Ada VLAN 20 yaitu PC student dengan IP address 172.17.20.02/24, dan 30 PC guest 172.17.30.0/24, dan VLAN 99 yaitu VLAN native dengan IP address 172.17.99.0/24. Untuk port FO/0 pada S1 itu dikonfigurasikan sebagai port trunk. Catatan, ini mengasumsikan switch menggunakan switch 2960 menggunakan penandaan 802.1Q dengan switch layer 3 memerlukan enkapsulasi untuk dikonfigurasikan sebelum mode trunk. Nah, di sini dengan perintah pertama sudah masuk ke mode config, masukkan perintah interface FA0/1, maka masuk ke mode config if, lalu masukkan perintah switch port mode trunk, lalu masukkan perintah switch port trunk native VLAN 99, lalu masukkan perintah switch port trunk allow VLAN 10, 20, 30, dan 99. Lalu masukkan perintah N. Selanjutnya itu verifikasi konfigurasi trunk. Atur mode trunk dan VLAN asli atau VLAN native dengan memperhatikan perintah sh atau show interface FA0/1 switch port yang untuk diatur ke trunk secara administratif, diset sebagai trunk secara operasional atau berfungsi. Lalu enkapsulasi adalah .1Q dan VLAN asli diatur ke VLAN 99, dan semua VLAN yang dibuat di switch akan melewati lalu lintas di trunk ini.
Nah, bisa kita lihat di sini setelah masuk ke mode config, kita masukkan perintah interface FA0/1 untuk masuk ke mode config if, lalu masukkan perintah switch port mode trunk, lalu masukkan perintah no switch port trunk native VLAN 99, lalu N. Lalu di sini masukkan perintah show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini nanti akan ditampilkan status dari interface FA0/1. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya itu mereset atau mengatur ulang trunk ke status default. Mereset pengaturan trunk default dengan perintah semua VLAN diizinkan untuk melewati lalu lintas. VLAN asli itu sama dengan VLAN 1. Itu dengan perintah sh atau show interface FA0/1 switch port untuk memverifikasi pengaturan default. Nah, di sini kita masukkan perintah interface FA0/1 masuk ke mode config if, lalu masukkan perintah no switch port trunk allow VLAN, lalu masukkan perintah no switch port trunk native VLAN, lalu masukkan perintah N. Nah, di sini kita show interface FA0/1 switch port, kita lihat status dari interface FA0/1 ini, maka di sini akan berubah. Di sini trunking native mode VLAN-nya itu menjadi 1, menjadi default. Nah, sedangkan di sebelumnya yaitu trunking native modenya yaitu trunking native mode VLAN-nya itu adalah VLAN 99. Lalu yang selanjutnya itu untuk mereset trunk ke mode akses dengan perintah switch port mode akses yang diatur ke interface secara administratif dan ditetapkan sebagai interface akses secara operasional atau berfungsi. Nah, di sini kita masukkan perintah interface FA0/1, lalu setelah itu masukkan perintah switch port mode akses, lalu masukkan perintah N. Lalu selanjutnya masukkan perintah show interface FA0/1 switch port untuk melihat status dari interface FA0/1. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari yang sebelumnya, yaitu kalau di sebelumnya di sini administratif mode-nya itu trunk ya. Nah, kalau setelah di reset, maka administrative mode-nya itu menjadi static access. Lalu yang kelima ada protokol trunking dinamis atau dynamic trunking protocol. Nah, di sini ada pengenalan DTP yaitu Dynamic Trunking Protocol atau DTP adalah protokol Cisco yang berpemilik. Karakteristik dari DTP ini yaitu yang pertama aktif secara default pada saklar
Catalyst 2960 dan 2950 switch Catalyst 2960 dan 2950. Lalu ada dinamis otomatis adalah default pada switch 2960 dan 2950. Itu dapat dimatikan dengan perintah negosiasi, lalu dapat dihidupkan kembali dengan mengatur interface ke dinamis otomatis, dinamis auto, lalu yaitu men-setting switch ke trunk statis atau akses statis yang akan menghindari masalah negosiasi dengan switch port dengan perintah switch port mode trunk atau switch port mode akses. Nah, di sini contoh dari perintahnya. Lalu selanjutnya ada mode antarmuka yang dinegosiasikan. Perintah switch port mode itu memiliki beberapa opsi tambahan, dan untuk menggunakan perintah switch port negotiate, perintah konfigurasi antarmuka untuk menghentikan negosiasi DTP. Dan di sini ada pilihan untuk akses, yaitu deskripsinya yaitu metode akses permanen dan negosiasi untuk mengubah tautan tetangga menjadi akses tautan. Lalu ada otomatis dinamis, yaitu akan menjadi antarmuka trunk interface jika interface tetangga neighboring itu yang diatur ke trunk atau mode yang diinginkan. Lalu ada dynamic desirable atau dinamis yang diinginkan, yaitu secara aktif mencari menjadi trunk yang dengan bernegosiasi dengan interface otomatis atau yang diinginkan lainnya. Lalu ada trunk, yaitu mode trunking permanen dan bernegosiasi untuk mengubah link menjadi tetangga menjadi link trunk. Selanjutnya itu ada hasil dari konfigurasi DTP, yaitu opsi konfigurasi DTP itu sebagai berikut. Yang pertama ada dynamic duo, hasil dynamic duo dengan otomatis dinamis, dengan otomatis dinamis menghasilkan itu hasilnya akses. Otomatis dinamis dengan dinamis yang diinginkan hasilnya itu trunk. Dynamic auto dengan trunk hasilnya trunk. Dynamic auto dengan akses hasilnya akses. Lalu ada dynamic desirable dengan dynamic auto hasilnya trunk. Dynamic desirable dengan dynamic desirable hasilnya trunk. Dynamic desirable dengan trunk hasilnya trunk. Dynamic desirable dengan akses hasilnya akses, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu verifikasi mode DTP. Konfigurasi default DTP tergantung pada versi dan platform dari Cisco iOS dengan menggunakan perintah show DTP interface untuk menentukan mode DTP saat ini. Lalu praktik terbaik merekomendasikan agar interface diatur ke akses atau trunk dan untuk mematikan DTP. Nah, di sini kita bisa show DTP interface FA0/1, maka di sini akan
ditampilkan status dari DTP Information for Fast Ethernet 01. Sekian penjelasan saya tentang modul 3, yaitu tentang VLAN. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.